Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kepada beliau kitab yang agung, yaitu Al-Quranul Karim. Kitab yang agung ini terdiri dari 114 surah. Satu surah terdiri dari beberapa ayat. Satu ayat terdiri dari satu atau beberapa kalimat. Dan satu kalimat terdiri dari beberapa kata. Dan satu kata terdiri dari beberapa huruf. Huruf adalah komponen terkecil dari Al-Quranul Karim yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita dengannya. Oleh karena itu, mengenal huruf-huruf hijaiyah merupakan hal yang penting dalam ilmu tajwid. Para santri sekalian yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan membahas mengenai huruf-huruf hijaiyah tersebut. Secara bahasa, huruf adalah jamak dari kata harf. Dan harf artinya taraf ataupun ujung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepinya saja. Quran Surat Al-Hajj ayat 11. Kemudian huruf secara istilah adalah as-sautul mu'tamidu ala makhrajin muhaqqaqin aw muqaddarin. Suara yang bersandar pada makhraj muhaqqaq ataupun muqaddar. Yang dimaksud dengan makhraj muhaqqaq adalah suara yang memiliki pada bagian tertentu, seperti tenggorokan, lidah, dan dua bibir. Contoh, jika satu huruf keluar dengan bersandar kepada tenggorokan, maka disebut huruf-huruf halq ataupun huruf-huruf tenggorokan. Seperti huruf kha dan ain yang keduanya keluar dari tenggorokan. Adapun yang dimaksud dengan makhraj muqaddar adalah suara yang tidak memiliki sandaran pada bagian-bagian tersebut di atas. Ia terdiri dari huruf-huruf jauf ataupun huruf-huruf yang mengalir di antara rongga mulut dan rongga tenggorokan, yaitu huruf-huruf mad, seperti alif sukun sebelumnya huruf berharokat fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, dan waw sukun yang sebelumnya dhammah. Contoh, amanu, imana, uti. Demikian. Huruf-huruf Arab ditinjau dari pengucapan dan penulisan terbagi menjadi dua jenis, yaitu huruf abjadiyah dan huruf hijaiyah. Huruf abjadiyah adalah huruf maktubah atau huruf yang ada dalam penulisan. Dikenal dengan hisabul jumal atau huruf yang mempunyai makna angka-angka tertentu. Jumlah ada 28 huruf dengan susunan sebagai berikut. Abjad, hawaz, khutti, kalamun, sa'fas, farashat, sakhadun, badharun. Para ulama atau tepatnya ahli hisab atau pakar ilmu hitung menggunakan rumus abjad di atas untuk menghitung seperti yang dilakukan oleh Imam Sulaiman Al-Jamzuri ketika menghitung jumlah bait matan Tuhfatul Atfal dan tahun pembuatannya. Pada bait ke-59 dalam manzumahnya beliau berkata, Abiyatuhu naddun bada lidhinnuha tarikhuha bushra liman yutqinuha. Jumlah baitnya 61 bagi pemilik akal,
dan tahun pembuatan adalah 1198 Hijriah. Kemudian, adapun huruf hijaiyah adalah huruf mantuqah atau huruf yang ada dalam pengucapan bahasa Arab. Jumlahnya ada 29 huruf. Disusun oleh Imam Nasr bin Asim al-Laisi yang wafat tahun 90 Hijriah. Sesuai kesamaan bentuk dalam tulisan. Kemudian memberikan titik pada setiap huruf-huruf tersebut agar dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf-huruf yang lainnya. Perlu diketahui bersama bahwa Imam Nasr bin Asim memiliki peran yang besar di dalam penyusunan huruf hijaiyah ini. Dahulu, sewaktu kecil, kita ingat bagaimana kita membacakan huruf-huruf tersebut. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan seterusnya. Dan kita tidak mengetahui kenapa ditulis dan disusun seperti itu. Imam Nasr bin Asim yang menyusunnya dahulu, sehingga bisa sampai kepada kita dengan penyusunan seperti itu. Beliau menyusunnya berdasarkan kemiripan pada bentuk tulisan tersebut. Perhatikanlah, ba, ta, tha, ketiga huruf di atas memiliki kemiripan pada bentuk tulisannya, sehingga beliau menyusunnya sesuai bentuk tersebut. Demikian juga jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, wa, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam. Adapun mim, maka tidak menyerupai huruf yang lain, sehingga dipisahkan dari huruf-huruf yang mirip tadi. Demikian juga dengan huruf nun. Huruf nun selintas memang seperti ba, ta, dan tha ketika bersambung hurufnya. Namun ketika nun ini bersendirian, maka dia berbeda bentuknya dengan ketiga huruf tersebut. Kemudian juga huruf ha, waw, ada pula. Adapun lam alif, dia adalah alif yang sebenarnya memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan huruf-huruf yang lainnya, yaitu ia tidaklah datang melainkan dalam keadaan sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Tidak sebuah kata dengannya dan ia membutuhkan pada huruf lain yang mendahuluinya. Adapun alif yang ada di awal huruf hijaiyah disebutnya alif majaz ataupun kiasan. Maksudnya bukanlah alif secara hakiki, akan tetapi ia pada hakikatnya adalah hamzah. Dan huruf hijaiyah terakhir adalah ya. Siapa yang menghafal dan memahami huruf hijaiyah sebagaimana orang-orang Arab melafadzkan huruf tersebut dengan makhraj dan sifatnya, niscaya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dia sanggup membaca Al-Quran tanpa menemui kesalahan, insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan akhukum fillah Abu Fauzan.